Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Selamat berjumpa di pelajaran PPKN kelas 11. Pada saat ini kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi sebelumnya, mari kita ingatkan dulu atau Ibu ingatkan dulu apa itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau yang kita sering sebut. Pengertian dari hak asasi manusia adalah atau menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, semua manusia punya hak untuk dilindungi oleh masyarakat dan dihormati oleh manusia yang lainnya. Ya, kemudian hak asasi manusia juga itu mempunyai landasan hukum dari pemerintah. Ya. Kemudian kita lihat apa itu yang namanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia yang lainnya. Maka, apabila kewajiban asasi sudah dilaksanakan oleh manusia, secara otomatis hak asasi manusia pun akan dapat diraih oleh masing-masing manusia. Karena antara hak asasi dan kewajiban asasi itu ada hubungan kausa yang tidak bisa dipisahkan. Berdirinya hak asasi karena adanya kewajiban asasi. Ya. Kemudian kita ulas sedikit tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila, yaitu terbagi menjadi 3 nilai dasar. Ada nilai dasar Pancasila, ada nilai instrumentar Pancasila, dan ada nilai fraksis Pancasila, di mana kesemua nilai ini ada dijabarkan di dalam nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama dan sila sampai sila kelima. Kemudian Undang-Undang Dasar tentang atau yang menjamin hak asasi manusia ada pada pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan 34. Artinya, semua hak asasi manusia yang dijamin pemerintah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal-pasal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang kita bahas sekarang adalah tentang pelanggaran HAM atau kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan atau di lingkup nasional, dan di lingkup internasional. Artinya, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi di level manapun, mulai dari level terendah, yaitu di keluarga, sampai level tertinggi di internasional. Dan kasus pelanggaran HAM ini terjadi menjadi 2 bagian. Ada kasus pelanggaran berat, ada kasus pelanggaran ringan. Sekarang kita lihat bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang disebut atau berbentuk diskriminasi, ada yang berbentuk penyiksaan. Bentuk diskriminasi itu, yaitu contohnya pembatasan, pelecehan, pengucilan, dan sara. Sedangkan bentuk penyiksaan itu penderitaan jasmani dan rohani yang lebih kepada fisik dan mental manusia. Ya. Kemudian kita lihat juga pelanggaran-pelanggaran atau contoh-contoh pelanggaran berat yang pernah terjadi. Ada genosida, yaitu memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, sel, kelompok etnis dan agama. Yaitu membunuh anggota kelompok, memberikan penderitaan secara fisik dan mental, mencegah kelahiran dalam kelompok. Artinya, dalam pelanggaran genosida ini, kelompok-kelompok yang sudah ada itu dimusnahkan sehingga tidak ada lagi generasi selanjutnya, dihancurkan semuanya. Tidak ada lagi sambungan dari generasi berikutnya. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan itu contohnya adalah pembunuhan, pemusnahan, pengusiran,
perampasan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan apartheid. Ya, itu contoh dari pelanggaran berat. Kemudian, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM? Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang atau yang keluar dari diri kita sendiri atau dari dalam diri sendiri. Contohnya sikap egois, rendahnya kesadaran tentang HAM, sikap toleransi. Sikap egois ini adalah sikap yang sombong, yang arogan, yang tidak menghargai orang lain, tidak menganggap bahwa dia merasa dia yang paling kuat, dia yang paling tinggi. Kemudian rendahnya kesadaran tentang hak. Nah, ini yang masih kita temukan dalam lingkungan kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sadar atau bahkan menganggap sepele tentang pentingnya menegakkan hak asasi diri kita sendiri. Mereka mungkin ada latar belakang yang menyebabkan mereka tidak sadar, bisa dari rendahnya pendidikan atau bahkan mungkin status sosial ekonominya yang masih rendah sehingga menganggap bahwa hak asasi manusia itu tidak penting bagi dirinya. Yang ketiga, sikap tidak toleran atau tidak menganggap atau tidak memperhatikan kepada kepentingan orang lain, yang penting dirinya sendiri saja. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang datang dari luar diri manusianya sendiri. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, ada ketidaktegasan aparat hukum, ada penyalahgunaan teknologi, ada kesenjangan sosial ekonomi. Semuanya ini juga dapat kita lihat atau dapat kita temukan dalam masyarakat. Ibu ambil satu contoh saja, yaitu misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Banyak para pejabat yang sudah duduk atau sudah mempunyai kedudukan yang tinggi di pemerintahan, mereka lupa terhadap sumpah jabatannya sendiri ketika mereka sebelum memegang jabatan tersebut. Yang pada awalnya mempunyai program-program untuk mensejahterakan masyarakat lah, atau untuk memperhatikan kepentingan rakyat banyak, rakyat kecil. Tetapi ketika mereka sudah ada dalam posisi yang sudah mereka dapatkan, mereka lupa dengan janji-janjinya. Nah, itu banyak kita temukan dalam masyarakat kita. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya, ya. Contoh lagi satu, penyalahgunaan teknologi. Ini banyak sekali terjadi dalam zaman milenial sekarang, zaman globalisasi sekarang. Seharusnya ketika arus teknologi masuk ke negara kita, kita harus mempunyai kebijakan yang tinggi, punya rasa bijak yang tinggi tentang bagaimana caranya memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan kemajuan kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu contohnya saja ya. Kemudian kita lanjutkan bahwa ada lembaga di negara kita yang menjamin tegaknya hak asasi manusia. Kita percepat saja. Ada Komnas HAM, ada Pengadilan HAM, ada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada Komisi Perlindungan Anak. Semua komisi atau lembaga ini memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat. Artinya, apabila ada masyarakat yang merasa haknya terganggu atau terusik, itu bisa kita adukan atau kita curhatkan kepada komisi atau pengadilan ini. Kemudian ini ada contoh kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi. Ada kasus Tanjung Priuk yang terjadi 1984. Ada kasus Marsina yang terjadi pada 1993. Ada kasus Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Ada kasus Timur Timur yang terjadi pada tahun 1999. Itu hanya contoh-contoh kasus saja. Uraian selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang jelas, kasus-kasus pelanggaran HAM itu terjadi di lingkungan kita, baik di level terendah ataupun di level tertinggi. Pada kesempatan ini, itu saja yang Ibu sampaikan. Adapun untuk tugas selanjutnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kelancaran, dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.